Oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf saya baru sempat update lagi ya setelah saya upload video terakhir terkait dengan masalah charging. Nanti saya akan update lagi informasi setelah saya ke dealer, ada masalah apa, masalahnya di mana ya. Tapi mungkin sebelum ke situ saya ingin sampaikan informasi pada teman-teman yang mungkin belum pernah lihat video saya sebelum-sebelumnya. Jadi saya terima mobil ini sekitar bulan November awal, tanggal 10 tanggal 9-an gitu ya. Jadi kurang lebih sekarang sudah 3 bulan, udah 3 bulan lah kurang lebih. Nah, tanggal 21 Desember kemarin tahun lalu saya diminta untuk update software. Saya pergilah ke VinFast di Depok update software. Nah, ini mungkin juga harus diketahui sama teman-teman yang ingin beli mobil listrik ya. Jadi ternyata update software mobil listrik itu butuh waktu yang cukup lama. Saya nggak tahu merek lain, tapi VinFast katanya sekitar 7 jam. Dan itu harus jaringan stabil. Jadi biasanya mereka melakukan itu malam-malam. Dan terpaksa mobil harus nginep. Jadi karena minggu libur, saya baru bisa ngambil mobil itu hari Senin. Jadi 3 hari itu mobil nggak bisa dipakai. Lumayan lah ya. Nah, waktu saya mau update software, saya diberitahukan sama sales itu katanya setelah update nanti akan ada Android Auto sama Apple CarPlay. Ternyata tidak. Ini juga dia salah informasi. Ini juga mungkin karena mau produk baru, sales sendiri kadang-kadang juga nggak tahu ya produk knowledge dari barang yang dia jual. Saya ketika selesai hari Senin saya ambil, saya tanya mekanik, mana nih? Kok nggak ada Android Auto sama Apple CarPlay? Ternyata memang nggak ada, cuman update software aja. Dia bilang kalau mau tambah itu, nambah modul namanya, bukan update software. Dan itu belum dilakukan di Indonesia. Dan kelihatannya informasi dari mekanik itu nggak akan ada Android Auto sama Apple CarPlay untuk tipe E34. Jadi yang teman-teman yang ingin beli mobil ini jangan terlalu berharap, mendingan yang pahit-pahit aja deh, ya kan? Ya. Nah, tapi yang menarik adalah yang saya sukai adalah saya dapat ini nih ketika ke sana. Ini e-money flash ya, isinya 1,5 juta. Lumayan. Ini nggak pernah dijanjiin, karena mereka bilang memang belum ada kepastian. Jadi waktu saya dapat mobil ini saya belum dapat informasi ini. Ketika udah ada pasti baru dikasih. Jadi ya itulah, nggak dapat Android Auto Apple CarPlay, dapat voucher 1,5 juta. Nanti mungkin yang mau beli mobil ini juga tagih aja sama salesnya ya, siapa tahu sama gitu ya. Ya. Tunggu ya sebentar ya. Ya, tunggu sebentar ya, Papa mau ini dulu. Oke, saya update software tanggal 21-23. Terus minggu lalu kalau nggak salah, ya bukan minggu lalu ya minggu lalu lah ya, saya dapat masalah gagal charging. Nah, Senin kemarin saya ke dealer lagi. Saya juga sempat komplain tuh. Masa mobil baru 3 bulan saya udah 2 kali bolak-balik dealer gitu. Waktu tenaga, belum lagi biaya ke sana kan lumayan. Dealer kan belum banyak ya untuk merek baru kayak gini. Ya, mereka juga minta maaf dan sebagainya. Ternyata setelah dicek nggak ada masalah tuh, aki baterai nggak ada masalah. Saya coba charging sampai 2 minggu, sorry kok jadi 2 minggu, 2 jam di sana nggak tuh berhenti, bener-bener lancar. Usut punya usut, ternyata kemungkinan besar adalah tegangan listrik. Ya, nanti kita cek ya tegangan listrik di sini, di rumah saya ini. Dan info dari mekaniknya memang ini fenomena yang biasa terjadi di pelanggan mobil listrik yang ngecharge di rumah pakai wall charging. Ya, ternyata memang tegangan listrik PLN itu seringkali nggak stabil ya. Nah, ini sering terjadi lah. Tapi yang saya sesali juga adalah ya lagi-lagi nih ya, sales karena mungkin nggak gitu paham juga produknya, produk knowledge-nya jadi payah gitu ya. Ini saya coba tunjukin ya. Yang kata mekaniknya sebenarnya ada solusi. Kalau begitu, solusinya adalah pakai portable charging, karena dia butuh tegangan yang lebih rendah. Cuman masalahnya saya nggak diinformasikan kalau sebaiknya kasih colokan di sini, terpisah gitu ya dari sini untuk pakai portable charging. Ini nggak diinformasikan gitu loh ya. Nah, ini sangat disayangkan. Nah, kita coba lihat tegangan listriknya ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini coba kita cek. Nah, sekarang ini 215 nih. Padahal tegangan yang dibutuhkan untuk ngecas mobil listrik itu 210 sampai 220.
Nah ini 215/16 ini, ya, ini belum nyolok nih. Ini kalau nyolok beda lagi, jadi langsung drop biasanya 10-an. Ya memang di bawah standar akhirnya, di bawah 210. Itulah penyebab kenapa di jam-jam begini dia nggak bisa ngecas karena tegangannya rendah. Nah saya menemukan waktu di mana yang tepat karena tegangan waktu itu masih stabil adalah pagi-pagi sebelum jam 8, jam 5 sampai jam 8 itu relatif stabil. Ya itulah, itu kan variabel yang nggak bisa kita kendalikan ya, masalah tegangan masalah tegangan listrik itu kan ininya PLN ya. Ya itu sih. Terus apalagi ya? Iya, ada satu hal yang menurut saya agak unik juga, adalah terkait dengan, sebentar Pak, saya lagi ada telepon Pak, bentar Pak, sebentar ya. Saya bilang telepon, orang PLN ngecek nih, padahal bukan telepon, saya rekam video. Karena kalau saya nggak bisa edit ya, kalau udah berhenti nanti saya edit, males lah, udah begini aja lah. Yang menarik adalah seringkali meskipun mobil mati, ketika saya main YouTube gitu ya, di kamar atau di ruang tamu, suaranya nggak keluar karena Bluetooth masih hidup, suaranya muncul di mobil. Katanya, kata mekaniknya, karena banyak antena di sini ya, di mobil ini banyak antena jadi sangat sensitif, akhirnya seringkali di sini suaranya masuk padahal mobil mati. Tapi itu sering terjadi, kayaknya itu karakter mobil VinFast ini deh ya. Jadi katanya ada 17 antena di mobil ini yang menyebut itu sering terjadi ya. Jadi jangan kaget yang nanti mau beli mobil ini tiba-tiba suara mobil bunyi audionya padahal mobil dalam keadaan mati. Oke. Itu aja deh, saya orang PLN udah kesini, saya nggak tahu, mungkin ngecek tegangan, jangan-jangan karena saya komplain akhirnya ada orang PLN ngecek tegangan. Itu ada orang PLN, nggak kelihatan ya, udah pergi dia. Oke, terima kasih, nanti saya update lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar. Kalau butuh informasi silahkan sampaikan juga. Jangan lupa subscribe ya. Kalau ingin dapat informasi update, saya akan terus update terus, entah sampai kapan, mungkin sampai mobil ini jual. Karena ini mobil relatif masih baru gitu ya, mungkin ada banyak masalah-masalah yang kita mesti sharing. Dan itulah forum kita untuk sharing-sharing di sini. Oke, terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.